Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melanjutkan dengan topik komunikasi efektif di pelayanan kesehatan. Nah, masih setia bersama saya, Bapak Ibu semua. Kenapa eh, untuk pelayanan prima di suatu rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, teknik komunikasi efektif ini sangat amat diperlukan, ya, karena yang pertama akan bisa membangun kepercayaan pasien. Dengan adanya edukasi, kemudian mendengar aktif tentang keluhan pasien, maka diharapkan akan membangun trust antara kita sebagai petugas kesehatan dengan pasien kita. Nah, yang kedua adalah kita bisa memastikan pasien atau keluarga akan mengerti tentang rencana tindakan yang akan kita lakukan atau istilahnya teach back method. Artinya dengan keluarga dan pasien itu mengerti tentang rencana tindakan yang akan kita lakukan, maka nantinya kita berharap pasien itu akan kooperatif dengan kita. Kemudian hal-hal yang mungkin bisa terjadi seperti komplain atau tindakan kejadian yang tidak kita inginkan itu nanti akan lebih ter eh, jadi lebih diperkecil resikonya itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih teknik komunikasi yang efektif? Itu terkait dengan mendengarkan secara aktif, kemudian nonverbal back channel cues atau maksudnya kita mendengarkan dan ada feedback. Kemudian posisi tubuh atau body positioning itu juga penting untuk memastikan bahwa penerima komunikasi itu memahami apa yang sudah kita jelaskan. Kemudian upright posture, jadi posisi tubuhnya ini kalau bisa ini yang pas sesuai. Kemudian hindari forgetting ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kemudian juga steady eyes contact. Jadi kontak mata yang tetap atau yang mantap kepada penerima kita. Nah, kemudian jangan lupa juga seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Mukaromah tadi bahwa tersenyum di saat kita memberikan komunikasi atau melakukan komunikasi dengan pasien atau dengan lawan bicara kita itu kita tersenyum. Nah, kita refresh kembali pengertian dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang ditunjukkan untuk merubah perilaku pasien dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal dan bertujuan untuk terapi terhadap pasien. Artinya bertujuan untuk memberikan hubungan yang terapeutik kepada pasien. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi dilakukan untuk terapi ya. Istilahnya komunikasi terapeutik. Kemudian juga komunikasi adalah suatu proses yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan dipusatkan untuk kesembuhan pasien dan juga mengarah ke bentuk komunikasi interpersonal. Nah, ini adalah
alur ya untuk komunikasi. Ada beberapa unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikan, kemudian komunikator, kemudian pesan dan salurannya. Nah, kita sampaikan tadi bahwa tujuan untuk komunikasi efektif adalah membantu pasien kita untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan atau pikirannya, untuk memudahkan kita dalam pemberian asuhan ke pasien. Kemudian membantu pasien dalam mengambil keputusan, semisal ada tindakan atau mungkin pasien ini dihadapkan pada tindakan yang berkaitan dengan penyakitnya atau berkaitan dengan kebutuhan hariannya. Itu kita bantu pasien dengan komunikasi efektif untuk bisa mengambil keputusan tentang kebutuhan dia. Kemudian komunikasi efektif bisa juga mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan juga diri sendiri. Utamanya mempengaruhi tentu saja dalam peningkatan derajat kesehatan. Kemudian komunikasi terapeutik juga bertujuan untuk mempererat hubungan atau interaksi antara tenaga kesehatan secara profesional dan juga proporsional. Fungsinya antara lain mendorong dan menganjurkan kerjasama antara petugas kesehatan dengan pasien. Kemudian mengidentifikasi atau mengungkapkan perasaan dan mengkaji serta mengevaluasi tindakan yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan. Memberikan pengertian kepada pasien dan juga membantu pasien untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian juga fungsinya yang terakhir adalah mencegah tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri sendiri. Jadi kita bisa juga melakukan pencegahan, ya. Kemudian prinsip dasar dari komunikasi efektif atau terapeutik ya. Yaitu yang pertama hubungan pemberi pelayanan dengan pasien yang saling menguntungkan. Menjaga harga diri, menghargai keunikan pasien. Semua pasien, semua individu adalah unik ya. Jadi kita hargai, juga kita hargai perbedaan karakternya, kita pahami perasaan dan perilaku pasien. Selain itu juga menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya atau trust. Nah, untuk komunikasi terapeutik itu selain komunikasi antara individu, baik itu perawat atau dokter atau petugas kesehatan lain dengan pasien, untuk kesembuhan pasien, kita aktif mendengarkan dan merespon, serta berempati tapi tidak berlebihan. Kemudian meningkatkan kesadaran diri pasien dan kita rencanakan, artinya kita membuat kontrak dengan pasien. Kemudian kita tunjukkan eh, sikap empati, kemudian eh, kita rencanakan bagaimana komunikasi terapeutik antara kita dengan klien kita itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, komunikasi terapeutik itu ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah sikap profesional, bagaimana kemampuan intelektual kita, bagaimana kemampuan teknikal kita, dan juga kemampuan interpersonal kita untuk bisa berkomunikasi dengan pasien atau klien kita. Nah, yang kedua, komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya komunikasi kita dengan pasien kita atau dengan klien kita, tapi juga
komunikasi kita dengan keluarga pasien atau juga komunikasi kita dengan tim kesehatan lainnya, bisa gizi atau farmasi atau laborat atau kader itu bisa kita terkomunikasi. Nah, ada beberapa karakteristik dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran ini sangat penting Bapak Ibu karena tanpa adanya kejujuran, maka mustahil akan terjadi trust antara kita dengan klien kita. Kemudian ekspresif. Artinya jangan datar ya, afek kita jangan datar. Oh iya, oh iya. Nanti kalau datar itu hubungan feedback antara kita dengan klien kita itu nanti akan sulit untuk dipahami oleh pasien kita. Jadi kalau bisa kita komunikasi dengan pasien kita, dengan klien kita, itu menggunakan kalimat yang mudah untuk dipahami oleh pasien dan juga kalimatnya tidak berbelit-belit. Semisal ada istilah-istilah yang medis, mungkin kita lihat kalau pasien itu awam ya dengan bahasa medis, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai supaya pasien kita, klien kita yang kita ajak berkomunikasi itu memahami apa maksud dan tujuan kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bersikap positif. Ya, kita bersikap positif terhadap apa saja yang dikatakan atau disampaikan oleh pasien kita, klien kita, siapapun dia, meskipun anak-anak atau dewasa atau fase lansia, kita bersikap positif. Artinya, kita jangan sampai ada perasaan oh kok gini atau curiga. Nah, itu nanti akan mempengaruhi trust kita dengan klien kita. Itu. Jadi apa yang dikatakan lewat komunikasi, baik itu verbal ataupun nonverbal itu sangat penting dalam membina trust dan melaksanakan komunikasi supaya komunikasi nanti bisa lancar. Kemudian juga empati. Jadi empati ini sangat penting Bapak Ibu karena dengan sikap ini petugas kesehatan ini akan bisa merasakan oh ya berarti petugas kesehatan ini mendengarkan saya. Nah, itu eh, pasien itu akan mampu merasakan kesungguhan kita. Kemudian pasien itu akan menjadi terbuka, lebih terbuka kepada kita dan menyampaikan kira-kira unek-uneknya apa. Itu. Nah, masih lanjut Bu, Bapak Ibu dengan karakteristik dari komunikasi terapeutik. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan aktif. Jadi kita dituntut untuk mampu memahami dan memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian. Jangan sampai kita memotong ya, memotong pembicaraan pasien kita. Di saat dia mulai terbuka, beri kesempatan pasien itu untuk mengeluarkan unek-uneknya kemudian dengan cara mendengarkan secara aktif ya. Nah, kemudian keterbukaan diri. Kita harus memiliki kemampuan untuk menerima pasien apa adanya. Kalau pasien itu merasa diterima, maka dia akan merasa aman sehingga terjalin trust dan juga jadi keluar semua apa yang diinginkannya, kemudian apa yang apa
permasalahannya dia, hambatan dia apa terhadap pengobatan atau terhadap permasalahannya dia. Nah, kemudian kita juga sensitif ya terhadap perasaan. Nah, sensitif terhadap perasaan ini dapat terhindar dari berkata atau melakukan hal-hal yang menyinggung privasi atau perasaan pasien. Itu ya seperti mungkin kita bisa mengevaluasi ya dari komunikasi kita kepada pasien kita atau klien kita. Kira-kira dia ini kalau kita masuk ke area ini bagaimana ekspresinya. Jadi kita harus sensitif ya dengan perubahan-perubahan ekspresi dan juga perasaan dari klien kita. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting adalah konsisten. Artinya, kita harus bisa memandang dan menghargai pasien kita sebagai individu yang unik, bukan atas masa lalunya kemarin. Oh, makanya dia itu kena karena dia masa lalunya seperti ini. Jadi kita harus konsisten melihat pasien itu saat ini bukan dari masa lalunya itu. Nah, untuk komunikasi efektif, kira-kira apa saja hambatan yang mungkin kita hadapi ya? Jadi ada kemungkinan resisten. Klien kita ini resisten terhadap komunikasi yang kita bangun. Nah, resisten itu apa? Resisten adalah upaya pasien untuk tetap tidak menyadari aspek penyebab ansietas yang dialaminya. Nah, kemudian dia akan enggan. Kalau dia sudah resisten, dia akan enggan untuk atau mungkin menghindari apa yang ingin kita goal yang ingin kita raih ya. Nah, ini akibat dari ketidaksediaan pasien untuk berubah ketika kebutuhan untuk berubah dirasakan, terutama pengobatan. Semisal pengobatan kita ini ingin melihat, misalkan kita sebagai kader ingin melihat kira-kira bagaimana hambatan dia untuk pengobatan TB, semisal seperti itu. Nah, jika mungkin kita ada hambatan ya, kalau pasien itu resisten, dia tidak akan terbuka dengan permasalahan dia. Dia tidak akan mau cerita tentang permasalahan dia. Nah, nantinya akan bisa menghambat ya pengobatan dari TB-nya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah transferen. Transferen ini respon tidak sadar di mana pasien itu mengalami perasaan dan sikap terhadap perawat ya dalam hal ini mohon maaf ini perawat ya atau petugas kesehatan yang kita sebagai petugas kesehatan yang pada dasarnya terkait dengan tokoh kehidupannya di masa lalu. Nah, sifat ini yang menonjol adalah ketidaktepatan respon pasien dalam intensitas dan penggunaan mekanisme pertahanan diri atau mekanisme maladaptif dia. Ini. Nah, selain itu hambatan kontratransferen atau kebuntuan terapeutik yang dibuat oleh petugas kesehatan. Reaksi ini bisa berbentuk salah satu dari 3 jenis reaksi. Jadi reaksi sangat percaya, reaksi bermusuhan atau membenci dan reaksi sangat cemas. Nah, ini adalah mekanisme maladaptif yang mungkin kita
temukan pada saat kita berkomunikasi dengan pasien kita atau dengan klien kita. Nah, menurut Dallon dan Lautner, itu ada beberapa hambatan dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah perbedaan bahasa atau ketidakmampuan pasien untuk berkomunikasi secara efektif dengan petugas kesehatan. Ini bisa mempengaruhi respon pasien terhadap intervensi pengobatan. Nah, di beberapa rumah sakit itu sudah mulai banyak ya adanya apa translator itu, baik itu translator untuk bahasa daerah maupun untuk bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin ya. Jadi apa di rumah sakit saya itu juga ada banyak translator ya. Jadi mungkin kita perlu untuk mengatasi hambatan komunikasi perbedaan bahasa ya. Mungkin perlu ada SK di rumah sakit atau ada translator yang bisa ditunjuk untuk menjadi translator dari pasien. Misal pasien kita ini ada, untuk pasien-pasien itu kan tidak melulu area sekitar kita ya. Ada mungkin ada kemungkinan pasien dari negara lain atau dari daerah lain yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, itu. Kemudian perbedaan budaya. Jadi kita sebagai petugas Maaf Bu Mariam, karena ini panel, mohon diberi waktu untuk sesi tanya jawab karena waktunya sudah Nggih. mendekati. Nggih, karena ada dua materi yang perlu dipanelkan. Nggih, terima kasih. Oh, nggih. Nggih, siap. Saya lanjutkan sedikit ya untuk perbedaan budaya. Jadi apa seperti yang kami sampaikan tadi pagi bahwa budaya itu juga mempengaruhi komunikasi terapeutik pasien. Kemudian gender. Gender ini juga apa dan usia itu juga mempengaruhi komunikasi terapeutik pada antara kita dengan klien kita. Status kesehatan itu juga mempengaruhi. Kemudian tingkatan perkembangan, seperti yang disampaikan oleh Bu Memes tadi bahwa tingkat perkembangan atau usia itu juga mempengaruhi pemahaman dalam komunikasi. Kemudian perbedaan pengetahuan itu juga bisa merupakan hambatan dalam komunikasi. Kemudian jarak emosional itu bisa juga menjadikan hambatan dalam komunikasi. Emosi ini apa? Jadi kita harus melihat ya moodnya pasien atau apa? Mungkin kondisi emosional klien kita di saat kita akan memberikan penjelasan. Mungkin kita harus memperhatikan itu supaya komunikasi terapeutik yang kita berikan ke pasien kita ini bisa lancar. Kemudian hayalan juga bisa mempengaruhi. Jadi kita harus tetap waspada dan menjaga diri supaya komunikasi yang kita berikan ke pasien kita ini bisa diterima dengan baik dan lancar. Nah, teknik komunikasi ini apa sesuai gambar ada beberapa hal, mendengarkan aktif, mendengarkan pasif, kemudian menunjukkan penerimaan. Kemudian kita klarifikasi, ya kita validasi pertanyaan dengan pasien kita, dengan klien kita, supaya apa? Ada kemungkinan apa yang kita terima ini kalau tidak kita validasi, mungkin ada miskomunikasi atau apa seperti itu. Nah, kemudian juga kita fokus.
Jadi komunikasi yang kita lakukan ini kita fokuskan. Jangan sampai melebar kemana-mana. Jadi kita fokuskan pada tujuan kita supaya pasien itu atau klien kita itu mengerti dan mau memahami apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian juga kita kita amati baik itu verbal ataupun nonverbal dari klien kita. Kemudian kalau sudah masuk kita tawarkan informasi. Kita berikan informasi tambahan ke klien kita supaya tujuan yang ingin kita ini bisa lebih lancar dan lebih mudah. Nah, kalau perlu kita diam, ya, tapi diamnya jangan terlalu lama, ya. Nah, diam ini tujuannya adalah mengorganisir pemikiran atau kita memproses informasi, ya. Tapi jangan lama-lama, karena kalau terlalu lama, nanti persepsi dari klien kita itu bisa miskomunikasi. Mungkin dipikir kita marah, ya, selain kita pahami, ya. Kemudian asertif. Asertif ini kemampuan dengan secara meyakinkan dan nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri kita dengan tetap menghargai hak orang lain. Nah, yang terakhir adalah kita menyimpulkan, kita membawa poin-poin terpenting dari diskusi yang sudah kita sampaikan dengan pasien kita, dengan klien kita, untuk meningkatkan pemahaman dia dan juga memberi kesempatan dia untuk mengklarifikasi supaya ide-ide atau apa yang poin-poin yang ingin kita sampaikan itu sama dengan apa yang dimaui oleh klien kita. Nah, giving recognition atau memberi pengakuan atau penghargaan ini juga penting. Jadi kita mungkin perlu memberikan reward. Reward dalam artian bukan hadiah ya, tapi penghargaan atau pengakuan atau reward berupa kata yang menandakan bahwa dia sudah melakukan suatu hal yang positif. Kemudian kita tawarkan diri, ya, bisa kita juga memberikan petunjuk-petunjuk umum. Kita mendukung pasien kita untuk meneruskan apa yang ingin disampaikan oleh dia. Nah, struktur komunikasi terapeutik itu ada 4 fase. Yang pertama adalah fase prainteraksi, yaitu persiapan kita. Kemudian kita kontrak waktu dengan klien kita. Nah, kemudian yang kedua adalah fase perkenalan antara kita dengan komunikan. Kemudian fase kerja yaitu proses komunikasi kita. Dan yang terakhir adalah fase terminasi di mana kita menyampaikan atau menyimpulkan poin-poin dan kemudian kita validasi dengan klien kita. Nah, ini sudah saya sampaikan, ada beberapa tahapan, ada 4 tahapan, mulai dari prainteraksi sampai terminasi. Nah, Oke, Bu Dewi, nggih, mohon izin karena waktunya tinggal 15 menit, kita belum nggih. eh, Terima kasih. siapan untuk Saya tanya kembali jawab. Nggih, pada Bu Om Satun. nggih. Loh, Baik. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu hadirin yang